Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat, tetap semangat di dalam mengkaji Islam dan menghafalkan Al-Quran. Ya, pada kesempatan kali ini Ustazah ingin menyampaikan tentang Al-Quran, kitab suci. Ya, kalian tahu tidak apa itu kitab suci? Ada yang tahu? Kitab suci itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, Allah menurunkan hanya 4 kitab suci saja. Ada yang tahu apa saja? Ya, yang pertama adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang ketiga adalah Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat tentu saja Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian tahu tidak bahwa Al-Quran satu-satunya ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadi mukjizat terbesar. Al-Quran dia menghapus semua ajaran Nabi dan Rasul yang terdahulu. Dan Al-Quran ini dia sangat istimewa. Kenapa begitu? Karena Allah yang menurunkan, Allah juga yang berjanji menjaga kemurniannya. Ya, lewat apa? Lewat lisan-lisan para penghafal Al-Quran seperti kalian. Ya, jadi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, begitu ya. Di situ Allah menyampaikan bahwa nahnu, kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, maka kami juga akan menjaganya, menjaga kemurnian dari Al-Quran ini. Nah, kalau kemudian kita lihat, ya kita baca-baca lagi di dalam Al-Quran ini, ada banyak sekali nama lain dari Al-Quran. Nah, coba kalau kalian buka surat Al-Baqarah gitu ya, yang pertama ya, di situ dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah Al-Huda. Al-Huda itu apa? Al-Huda itu adalah petunjuk. Ya, namanya petunjuk, dia kita lihat, kita baca kalau kita mau kemana-mana, ya kan? Nah, itu petunjuk. Misalnya kalian mau ke mana, alun-alun. Nah, alun-alun itu tempatnya di mana ya? Maka kalian harus melihat petunjuk jalannya supaya tidak apa? Supaya tidak tersesat. Itu Al-Huda. Berikutnya, Al-Quran ini juga punya nama lain. Apa nama lainnya? Al-Dzikr. Al-Dzikr. Al-Dzikr itu adalah pengingat. Pengingat, karena dengan mengingat Allah, karena dengan berzikir bersama Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Nah, kemudian yang ketiga, nama lain Al-Quran itu adalah Nur. Apa itu Nur? Cahaya. Ya, cahaya. Cahaya itu bisa menerangi. Sama dengan Al-Quran, itu bisa menerangi kehidupan kita. Bayangkan, kalau tidak ada cahaya, bagaimana hidup kita? Tentu akan gelap gulita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, gitu kan ya? Nah, itu Al-Quran. Fungsinya di dalam hidup kita itu sebagai cahaya. Nah, kemudian nama lain Al-Quran yang berikutnya adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah pembeda. Ya, dengan Al-Quran ini Allah ingin membedakan yang benar dan yang salah. Dengan Al-Quran ini kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukan standar kita sebagai manusia, tapi standar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau benar dan salah itu sudah standarnya Allah, maka tidak akan ada yang dirugikan.
seperti itu. Al-Quran ini ya, kalau tadi ada 4 nama lainnya, apa saja ya? Masih ingat? Ya, Al-Huda, Al-Dzikr, An-Nur, dan Al-Furqan, pembeda. Nah, fungsi dari kitab suci ini tentunya sebagai pedoman hidup kita. Tadi ya, sebagai petunjuk hidup kita. Namanya petunjuk, ya itu kita gunakan. Ya, petunjuk itu di depan. Ya, gitu. Misalnya nih ya, kalau mama, bunda, umi di rumah membeli mesin cuci. Nah, di situ ada banyak tombol kan ya, ada banyak tombol. Nah, ini tombol mana untuk menghidupkan, tombol mana untuk mematikan, tombol mana untuk mengeringkan. Itu butuh membaca petunjuk, ya kan? Coba kalau kemudian kita pakai mesin cuci itu tanpa melihat petunjuknya, pokoknya kita dudul-dudul gitu ya, tombol-tombol yang ada di situ, kira-kira bagaimana nanti mesin cucinya? Tetap bisa berjalan? Ya, nggak bisa, dia pasti akan rusak. Itulah hidup kita. Jadi hidup kita itu butuh petunjuk Al-Quran. Ya, kita setiap kali melakukan aktivitas harus melihat di dalam Al-Quran, apakah ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran atau tidak. Supaya apa? Tadi, supaya hidup kita tidak rusak, supaya hidup kita sesuai dengan petunjuk tadi, supaya kehidupan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengatur kita. Bagaimana anak-anak solih-solihah, siap menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk hidup kita? Siap ya? Insya Allah kita berproses bersama-sama, kita pelajari apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan kita coba melaksanakan dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.